nama Tuhan. Welcome to the Living Water Church Newcastle. Selamat datang di Living Water Church Newcastle. Hari ini kita akan merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Mari kita memulai ibadah kita. Kita nyanyikan lagu Kasih dari Surga memenuhi tempat ini. Haleluya. Amin. Mari kita puji nama Tuhan. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai.
Shalom Bapak Ibu Saudara, kita jumpa lagi. Hari ini Tuhan kasih kita kesempatan untuk merayakan hari yang besar, hari yang sangat diberkati, yaitu hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Kita memperingatinya hari ini, dan kita akan belajar firman Tuhan. Apakah dibalik semua peristiwa yang besar ini, supaya kita mengerti kehendak Allah dalam hidup kita, bahwa hari ini kita bukan hanya merayakannya, tapi ada maksud Tuhan. Tapi sebelumnya mari saya ajak kita semua berdoa. Brother and sister, today we celebrate the ascending of Christ Jesus to heaven, and let's learn together that behind of this day, big day that we celebrate the goodness of God, we learn something, that what is really behind and what is the real message for us. Before that, let's bow down our head and pray. Mari kita berdoa bersama. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucapkan syukur Tuhan. Hari ini Engkau naik ke surga. Ada peristiwa besar yang terjadi dalam hidup kami. Father in heaven, we thank you Lord for today, that the celebration today is to celebrate that you are winning of death and you ascending to heaven and release your power to us on earth. Kami sangat berterima kasih Tuhan hari ini. Kiranya Tuhan memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, dan kami semua yang mendengarkannya boleh mengerti akan kehendak maksud Tuhan. Speak through your servant Lord, so we aligning with your kingdom, we aligning with what is the purpose of you for every humankind on this earth. Speak to your servant in mighty Jesus name. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, saya akan baca kebenaran firman Tuhan. Mari kita sama-sama buka Kisah Para Rasul 1. Kisah Para Rasul 1 ayat ke 8 dan 9 ya. Kisah Para Rasul 1 ayat ke 8 dan 9 saya baca buat Bapak Ibu Saudara. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ayat 10, ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Let's open your Bible, Acts 1, verse 9 and 10. Now when he had spoken these things, while they watched, he was taken up, and a cloud received him out of their sight. 10. And while they looked steadfastly toward heaven as he went up, behold, two men stood by them in white apparel. 11. Who also said, Men of Galilee, why do you stand gazing up into heaven? This same Jesus who was taken up from you into heaven will so come in like manner as you saw him go into heaven. Bapak Ibu, apakah peristiwa kenaikan Yesus Kristus ini? Ada kelahiran Yesus Kristus, ada kematiannya, ada kebangkitannya, dan ada kenaikannya. Semua peristiwa ini tidak bisa dipisahkan. Kalau kita memisahkannya, maka sia-sialah percaya kita. Kematian Yesus, kebangkitan tanpa kenaikan Tuhan Yesus tidak berarti. Jadi satu kesatuan yang kita pelajari hari ini, kita peringati kelahiran, kematian, kebangkitan, dan kenaikan Tuhan Yesus. Brother and sister, today we celebrate that Jesus ascended to heaven. Then we learn that all the truth behind this event today that we celebrate is a unite in one package. You cannot separate the born of Jesus Christ from the dead and
You cannot separate the dead from the resurrection, and from resurrection from that Jesus ascend to heaven. This whole package need to be one. Satu hal yang kita pelajari, bahwa Allah merencanakan dan menubuatkan semua ini terjadi, dan demikianlah seperti itulah terjadi buat kita. Ada 3 arti yang akan kita pelajari hari ini, arti kenaikan Yesus Kristus. Pertama, kenaikan Yesus Kristus berarti satu, bahwa Yesus Kristus menyelesaikan tugas yang dari Bapa. Kedua, bahwa Yesus memilih kita, mempercayai kita dan mengangkat kita sebagai wakilnya di bumi ini untuk meneruskan pekerjaan Bapa. Olehnya nanti Dia akan memberikan Roh Kudus supaya kita menerima kuasa. Dan ketiga, arti dari kenaikan Yesus Kristus adalah Yesus menyatakan dirinya sebagai Tuhan dari segala Tuhan dan Raja segala Raja. There are 3 meanings that we will discuss today in a short time of the Jesus ascent to heaven. Number 1, Jesus accomplished the mission from the Father. 2, Jesus choose us to represent His kingdom, to do spreading the gospel. And the third one, that Jesus glorified as Lord of Lords. Haleluya, mari kita bahas yang pertama Bapak Ibu, bahwa Yesus menyelesaikan tugas yang daripada Bapa. Yohanes 5 ayat 30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dariku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Yesus menyelesaikan tugas yang daripada Bapa. Kenaikan Yesus menandakan bahwa tugas-tugas itu sudah selesai, dan Yesus naik ke surga. Yang kedua adalah Yesus juga mengutus kita. Ya. Yohanes 20 ayat yang 21, maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Yesus mengutus kita. Kalau yang pertama, Yesus diutus Bapa dan tugasnya selesai, Dia naik ke surga, tanda tugas sudah selesai. Kepada kita, Yesus juga memberikan tugas yang sama untuk memberitakan Injil. Dan kepada kita diberikan kuasa. Seperti kisah para rasul katakan, kepadamu akan diberikan kuasa. Ya. Yang ketiga, bahwa kenaikan Yesus tanda Yesus adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Kisah para rasul 10 ayat 36. Itulah firman yang Ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dari semua orang. Ya, ada 3 arti kenaikan Isa Al-Masih, Yesus Kristus. Pertama, Yesus menyelesaikan tugas dari Bapa. Kedua, Yesus mengutus kita. Dan ketiga, Yesus dimuliakan, Tuhan segala Tuhan. Bapa di dalam surga, kami mengucapkan terima kasih Tuhan, karena Tuhan lewat hari kenaikan ini kami dipercayai Tuhan untuk menerima kuasa, karena kami diutus ke tengah dunia ini. Kami diberi kuasa Roh Kudus, dan kami merindukan kuasa itu Tuhan boleh nyata atas hidup kami. Berkati setiap kami yang sudah mendengar Tuhan. Kalau kami belajar daripada Tuhan, Tuhan menyelesaikan tugas yang diberikan Bapa. Kami pun ingin menyelesaikan tugas yang Tuhan berikan. Inilah doa kami Tuhan, berikanlah kepada kami kuasa Roh Kudus, sehingga kepada kami diberikan kesanggupan di luar dari kesanggupan manusia. Terima kasih Tuhan, nama Tuhan dimuliakan. Terimalah berkat anugerah Allah Bapa, kasih sayang Yesus Kristus, dan pimpinan tuntunan Allah Kudus menyertai kita sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sampai jumpa Bapak Ibu Saudara di ibadah nanti hari Minggu. Kita diberi kuasa untuk mengabarkan Injil. Kita diutus oleh Yesus. Mari, kalau Yesus sudah mempercayai kita sebagai wakilnya di bumi ini, sudah diberi kuasa, mari kita kerjakan. Sampai jumpa di ibadah hari Minggu. Haleluya, glory haleluya.